Nabi mengatakan, bertanyalah ke dalam kolbumu, nanti kolbu kita jawab. Namun kita kalau nanya ke orang, kita harus yakin dulu orangnya sekolah, ya kan? Persoalan agama nanyanya ke insinyur apa ke tamatan sekolah agama? Ya sekolah agama dong. Kolbunya udah disekolahin belum? Kolbunya sudah dilatih belum? Belum. Kalau belum, jangan tanya kolbu diri dulu, tanya kolbu orang alim. Gitu. Maka di situ perlu berguru, wajib berguru. Metode yang ketiganya disebut metode zauqiyah, rasa pengalaman bertuhan yang ada di dalam kolbu, yang ada dalam rohani, itu kemudian dapat membantu memahami ayat-ayat yang turun kepada rohani Rasulullah SAW. Ayat itu turun ke rohani Nabi, diterjemahkan oleh kolbu, dibahasakan oleh akal. Karena rohaninya masih ada, ruh kita juga ada. Sebenarnya kalau orang tahu cara merawat kolbu, dia akan mampu berkomunikasi rohaninya dengan Nabi SAW. Jangan bayangkan main telepon-teleponan begitu, enggak, atau kayak avatar, enggak begitu, ya. Ini dalil Quran. Lebih tinggi Nabi atau syuhada? Syuhada siapa? Orang-orang yang mati fi sabilillah. Nabi itu lebih tinggi dari para syuhada. Itu di Quran boleh nggak kita sebut dia mati? Haram mengatakan bahwa syuhada mati, karena larangannya sampai 2 kali. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang yang gugur di medan juang fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Satu ayat menyebutkan tapi mereka masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Rezekinya ruh apa? Makan, minum, duit. Rezekinya ruh al-ma'arif, rasa bertuhannya ditambah, rasa mengenal Allahnya ditambah, ma'rifatnya ditambah, knowledge dia kepada Allah ditambah. Inilah yang mesti terhubung, ruh kita dengan ruh para syuhada, ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Karena syuhada gak mati, apalagi ruh Sayyidina Muhammad SAW. Begitu juga para pewaris Sayyidina Muhammad SAW. Mereka lebih tinggi makomnya dari syuhada, karena mereka ulama. Kalau syuhada itu mati juang fisabilillah, disebut syuhada. Kalau ulama itu disebut dima'uhum masmumah. Jangankan mereka jihad fisabilillah, mereka diam saja, darahnya sudah dihitung beracun. Jangan pernah ganggu para wali Allah. Jangan pernah ganggu para wali. Jangan pernah singgung hati dia. Jangan pernah ganggu keluarga dia. Jangan pernah ganggu murid-muridnya. Mungkin kita bisa mencelakai dia secara zahir, tapi kalau secara hakikat, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis sahih Bukhari, hadis qudsi. Allah berfirman, siapa yang mengganggu kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati ya. Jadi yang pernah salah-salah adab ke kiai-kiainya di kampung, jangan-jangan dia wali, ya mohon maaf ya, minta maaf ke mereka. Siapa tahu dia wali Allah. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi wali Allah itu orang yang paling kenal Allah. Wali Allah itu bukan orang suci, tapi wali Allah itu yang tahu cara mensucikan diri. Ya, oleh karenanya ke depan semuanya wajib belajar istifta'ul qalb. Kata Nabi, istafti qalbak, minta fatwa ke dalam qalbumu. Jadi ada satu kurikulum nanti di Ribat Biya, kurikulum istifta'ul qalb.
minta fatwa ke dalam qalbu, minta petuah ke dalam kalbu. Karena nanti akan banyak orang ngaku jadi wali, ngaku jadi mahdi, ngaku jadi kutub, ngaku jadi abdal, ngaku jadi apa lagi, ngaku apa, jadi-jadian. Terserah mereka ngaku, tapi nanti kalbu kita yang nuntun. Karena kalbu itu tempat Allah menatap, tempat Allah menatap. Termasuk masalah apapun, minta fatwa ke dalam qalbu. Jangan minta fatwa ke YouTube, ya. Ini nanya, ini Buya Asfi amalannya nih, udah dulu di YouTube ada nggak? Masuk Buya dibentur dengan Google dan YouTube, itu sungguh tidak rasional, ya. Berarti standar kebenaran Buya itu Google dan YouTube, ya. Itu jahilun atau zakiyun? Orang jahil apa cerdas? Ahmak ya, kayaknya dendam orang begitu. Ahmak itu lebih jahil dari orang jahil. Kumpulkan 1000 orang jahil lah, yang paling jahil itu namanya ahmak. Wa wajhuka mir'atu qalbi, wajahmu itu cerminan kalbu. Jadi kalbu kita nggak usah bagus-bagusin ke orang, bagusin ke Allah. Baguskan kalbumu kepada Allah. Tidak usah sibuk nanti bagusin wajah kita ke makhluk. Wajah itu secukupnya aja, ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Jangan terlalu banyak masukin barang-barang asing ke dalam kulit. Ya, bedak boleh nggak? Bedak boleh, tapi jangan yang setebal 5 km gitu. Biasa aja. Nggak usah juga suntik-suntik yang berbahaya. Ya mungkin ada sekarang teknologi ngilangin bintik gak apa-apa, itu kan justru nyabut, ya. Tapi sebelum itu nggak usah lah yang aneh-aneh. Tubuh kita ini sudah fi ahsani taqwim. Kalau ada sesuatu yang masuk di luarnya, dia akan terganggu. Jadi jangan dikira orang yang nirusin ini itu badannya enak, itu dia perlu obat penghilang pain, sakit, itu ngeri itu. Orang apalagi yang ganti kelamin, astagfirullah, ya, transgender, kasihan. Kita bukan benci sama dia, kita kasihan sama dia. Dia hari-hari pasti kalau nggak ada obat itu, dia akan kesakitan terus. Saya bekas ini aja masih gatal sampai sekarang. Bekas campak, ya, cacar. Kita jatuh 5 bulan lalu sampai sekarang masih berasa aja. Ya, jatuh cuma geser dikit itu berasa sampai hari ini. Ya, jadi tubuh ini sudah sangat, ini tinggal kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka wajah kita yang kita perbaiki, wajah syukur kepada Allah. Kalau belum sanggup syukur, sabar. Ya. Yang ketawanya telat. Apa beda syukur dan sabar? Sabar itu dia memandang Allah sedang melakukan yang gak cocok dengan keinginan dia. Jangan mengatakan Allah melakukan yang buruk, itu akidah yang sesat. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Buruk itu persepsi. Allah itu semua pekerjaannya sempurna. Yang tidak sempurna cara kita memandangnya. Di saat kehendak dia menurut kita tidak sesuai dengan kehendak kita, terus ente siapa berani-berani bilang kehendak dia gak sesuai sama kehendak? Yang ada kehendak kita belum match dengan kehendak Allah, itu baru boleh ngomong begitu. Jangan ngomong gini, sepertinya Allah berkehendak lain daripada kita. Ente siapa? Ya, sehingga berani mengatakan Allah berbeda dengan kita. Ini berarti ya, dalam mazhab fikih atau hadis, ini berarti Imam Syafi'i punya mazhab namanya mazhab Syafi'i. Jika Imam Ibnu Hajar Haytami punya fatwa menyalahi Asy-Syafi'i, itu nggak dianggap. Fa khilafuhu la yu'tabar. Perbedaan dia, kontra dia tidak dianggap.
terus itu baru imam dengan imam yang mengikutinya. Apalagi cuma makhluk kayak kita, terus berbeda dengan pemilik alam ini. Maka adab kita cukup mengatakan, mungkin yang kita harapkan belum Allah wujudkan untuk sekarang, karena Allah menganggapnya belum sesuai. Jadi kita bersabar di situ. Tapi bersabar itu baru rubu'ul iman. Sabar itu rubu'ul, separuh iman. Kalau di hadis yang dhaif ada nisful iman, setengah iman, lalu setengahnya disyukur. Bal asyukru syukur syukur terlalu justru salah bersyukur dia, mensyukuri yang bukan hak dia. Yatabayyanu 'alal wajhi ma tudmirul qulub, akan terlihat nyata di raut wajah apa yang ada tersimpan. Tudmir itu yang tersimpan. Al-qulub oleh qalbu, yang disimpan oleh qalbu. Maka kita berdoa tadi apa? Ya Allah, berikan kami rasa rindu bertemu jumpa kepadamu. Rindu sama orang, merindu makhluk, rindu sama Allah beda lagi tuh. Ya, tapi kita mustahil rindu kepada Allah tanpa merindui Rasulullah SAW. Dan mustahil rindu ke Rasulullah kalau belum tahu cara merindui guru. Bersifat merindu. Itu secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu zauq itu boleh, karena dia bab subjektif. Ilmu akidah itu sedang menjelaskan kaidah bertuhan, sedangkan rasa bertuhan itu lain cerita. Makanya Jalaluddin Rumi membicarakan tentang Allah itu seakan-akan pacarnya, kekasihnya. Sama dengan Hamzah. Kalau Hamzah Fansuri lain. Hamzah Fansuri bicara tentang Allah itu seakan-akan kampungnya. Ini beda. Karena Hamzah Fansuri Qutbul Haqa'iq fi Jawa ya, di Nusantara dulu Qutbul Haqa'iqnya Hamzah Fansuri. Sedangkan Qutbul Mursyidin di zamannya adalah Nuruddin Ar-Randiri. Jadi nggak nyambung. Ini mursyid, ahli kalam, ngerti dia tasawuf, tapi dia bukan orang yang pakar hakikat. Nah, jadi ada perbedaan. Oleh karena itu harus ada yang mengetengahinya. Nah, dulu ada namanya Saifur Rijal, dia dari Sumatera juga, yang kemudian menengahi bab itu sehingga Nuruddin Ar-Randiri tidak berani lagi mengata-ngatai pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatera. Paham atau tidak paham aja lah ya. Jadi yang perlu kita benerin kolbu, dan kolbu itu bedaknya adalah nama Allah. Ya, bedaknya adalah nama Allah. Tadi Dato' Dodo bilang apa nih? Ini makanan banyak kolagen gitu. Kolagen itu biar awet muda ya. Nah, yang bikin kinclongnya kolbu itu makna bertuhan. Sebut namanya, maknai rasa bertuhannya. Dengan cara apa? Maknai nama Allah itu. Allah itu artinya zat yang maha sempurna. Apapun yang kau bayangkan tentang dia, itu bukan dia. Dia lebih sempurna dari itu. Itu Allah, pemilik alam semesta. Aku bagian dari alam semesta, maka aku bagian dari milik dia. Itu lafaz Allah. Huwa itu transenden aja. Jadi kita lepaskan pikiran kita tentang persepsi kita Allah. Disebut dia yang maha suci. Dia maha suci. Masya Allah. Ada microfiber di belakang. Iya guys, oke guys.
Oke guys, kita lanjutkan guys. Oke, al-qulubu thalatha. Qalbu itu ada 3 jenis. Nah, nih lihat nih qalbu antum yang mana nih? Pertama, qalbu. Kalau ada orang malu gunungnya terganggu nggak? Kalau antum pergi naik gunung terus hujat gunungnya, dasar gunung gitu. Itu gunungnya marah nggak? Enggak, diam aja. Jadi ada orang qalbu kayak gunung, kuat, kokoh. Mau sejuta orang mau hujatnya nggak ngaruh. Sudah begitu belum? Gunung itu bisa banyak orang mendaki, bisa banyak orang dapat hiburan dari gunung, dan bisa banyak orang dapat air mengalir dari gunung. Kita karena baru turun dari gunung ya, jadi bisa cerita. Ya. Tapi ada yang turunnya pakai motor. Kita turun jalan kaki dia pakai motor. Ada dia orangnya. Anak gunung dia. Oke, ada qalbu seperti mithlul jabal, la yuziluhu syai'. Si qalbu ini tidak terganggu oleh apapun, kokoh. Semoga qalbu kita seperti gunung, ya. Kalau nggak bisa naik gunung. Yang kedua, mithlun nakhlah, seperti pohon kurma. Pohon kurma kuat nggak? Cuma pohon kurma dia punya daun, kalau angin kenceng dia tetap agak sedikit bergerak, ya, meliuk-meliuk. Kalau kita sekarang mungkin antum menyebut pohon kurma itu agak sulit. Ada yang seperti pohon kelapa, lebih connect, ya. Pohon kelapa lebih tinggi, dan dia kalau ada angin kayak mau jatuh tapi nggak jatuh-jatuh. Di pohon kelapa itu dia hanya jatuh kalau kena petir. Nah, tunggu busuk baru jatuh. Jadi kayak apapun gunung, apapun angin menerpa dia tetap kuat. Paling goyang dikit. Ya. Kayaknya anak-anak privat nih minimal kalbunya seperti, ya ada isu gempar dikit, goyang dikit. Kayaknya begitu. Tapi ada juga 1-2, qalbuhu karrishah tamilu ma'arrih yaminan wa shimalan, seperti kapas atau kayak daun-daun yang ringan. Kemana angin pergi, dia pergi. Angin ke kanan, dia ke kanan. Apa kata netizen, itu kata dia. Netizen senang, dia senang. Dan kebanyakan umat Islam qalbunya seperti ini. Kebanyakan artis, ustadz-ustadz, mohon maaf, guru-guru ngaji, beberapa sebagian mursyid, kiai-kiai, hatinya seperti ini. Jadi mau nyenengin hati jamaah, ngikutin selera pasar. Nah, lebih hebat orang yang bisa bikin pasar, bisa mempengaruhi pasar, atau orang yang terpengaruh oleh harga pasar. Yang mana yang benar? Bikin pasar sendiri aja. Ya. Kalau jadi pohon kelapa, pemasok pasar lumayan. Ya, punya kontribusi. Tapi kalau yang kayak gunung, maka dia akan mempengaruhi banyak hal, ya. Semoga Allah kuatkan qalbu kita seperti gunung. Ini bukan nyuruh hatinya keras kayak gunung, beda ya. Gunung itu batu, bukan maksudnya hatimu harus keras kayak batu, bukan. Tapi harus punya pendirian. Al-haq itu al-haq. Maka ketika al-haq muncul, beda dengan ego kita. Kita harus tinggalin ego kita. Itulah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Dan itu jumlahnya 124.000. Mereka meninggalkan persepsi mereka ketika jumpa dengan sang al-haq Sayyidina Muhammad
SAW. Ya, maka al-haqqu min rabbika bisa bermakna Nabi Muhammad SAW. Al-haq itu dari Allah Ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin. La tusrim akhaka ala irtiyabin wa la tada'hu dunal isti'tabin. Ya. Sarm, ma mana sarm? Sarm. Ma mana sarama? Yasrumu. Jangan buat saudaramu, jangan bikin saudaramu atau meninggalkan saudaramu dalam keraguan. Ya. Jangan kamu menjadi orang yang membuat saudaramu ragu. Kecuali torekotnya Malamatiyah. Ya, itu beda bab. Jalur kita bukan Malamati. Jalur kita, guru-guru kita Sufi. Sufi itu tazkiyatun nafs dengan cara yang zahir-zahir. Kalau Malamatiyah kebalikannya. Tapi itu lebih cepat kalau Malamatiyah. Jadi mursyid yang belum beres, ikutin Malamatiyah, beres dia langsung tuh. Ya, langsung beres pasti. Karena keakuan seorang mursyid ini kadang lebih bahaya daripada murid. Merasa diri mursyid itu bahaya. Merasa diri kiai, diri ustad, apalagi merasa dirinya viral, itu paling bahaya itu. Paling bahaya. Ya, nanti tersinggungan, merasa nggak dihargai, pengen dijemput, nggak dijemput, tersinggung. Ya, dikasih amplop honornya nggak sesuai dengan ekspektasinya, kemudian nggak mau datang lagi. Nah begitu, ya. Wala tada'hu dunal isti'tab. Ya. Jangan kamu biarkan dia tanpa ditegur. Ya. Idza ghatamamta lima yanqus min malik fabqi ala ma yanqus min umrik. Jika engkau galau, gelisah, khawatir terhadap jasa ataupun harta yang engkau habiskan untuk khidmat, dari hartamu, dari waktumu, dari perjuanganmu, ini merasa nih, mohon maaf, ini hati-hati, nanti setan masuk. Antum udah membantu masjid, antum majelis atau dimanapun berjuang untuk agama, terus merasa nggak dihargai, lalu mulai gelisah. Aku ini sudah ngabisin waktu, udah ngabisin duit, udah ngabisin semua sebutin relasi, gua nggak dihargai. Ya, baper, banci itu namanya. Pejuang nggak ada yang begitu. Pejuang, mujahid, tidak ada yang baper, nggak ada. Ya. Fabqi ala main kus min umri. Kalau begitu, kamu ratapilah, kamu tangisilah umurmu yang terbuang sia-sia. Jadi kalau masih ngitung-ngitung perjuangan kita, pengorbanan kita untuk Allah, siap-siap untuk meratapi umur yang sudah dibuang. Jadi spending time-nya, materinya, jasanya itu nggak dihitung sama Allah, nggak dihitung sama Allah. Ini kadang-kadang loh, ini kalau Bu Yani lagi Malamatiyah, untung semoga nggak sampai ke Malamatiyah nih dulu. Nanti ada yang bikin suatu usaha, satu program jasa udah maksimal, terus nggak dihargai sama Bu Yaldomi. Itu indikatornya, itu ujian. Antum berbuat karena Allah atau karena Buya? Ya, buat karena sang guru atau berbuat karena Tuhannya guru. Oleh karenanya Al-Imam Syarif Sakti, ini pesan beliau untuk orang-orang yang berjuang di majelis, di masjid, di tarekat, ya, atau di
Kalau mungkin ada MUI, ada PERTI, ada NU, ada Matla'ul Anwar, NW, apapun namanya, yang berjuang yang karena katanya untuk menegakkan syiar agama Allah, terus tiba-tiba dia baper karena merasa tidak dihargai. Siap-siap, berarti semua perjuanganmu sebelumnya, semua usahamu sebelumnya, semua lelahmu sebelumnya itu sia-sia. Oke, jadi kita bertobat kepada Allah dari merasa berjasa. Ya, ciri-ciri perjuangan antum diterima Allah, pengorbanannya diterima Allah, apa ciri-cirinya? Nisyanul amal. Lupa kalau sudah berjasa. Ya. Min alamatil ma'rifati billahi al-qiyamu bihuquqillah. Ciri-ciri orang bermakrifat ini yang disebut biaswi. Ciri-ciri orang tinggi makrifat benar syariatnya, bukan sempurna, beda loh ya. Benar syariat itu menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang haramkan Allah. Bukan berarti orang itu sempurna. Sempurna itu apa? Gak pernah punya dosa, gak mungkin. Yang disebut al-qiyam bihuquqillah, patuh kepada Allah, berusaha untuk patuh kepada Allah. Kita berusaha patuh gak kepada Allah, tapi masih ada dosa gak? Kita masih, ya. Jadi ciri-ciri orang tinggi marifatnya, dia lurus syariatnya, kira-kira gitu. Dia lurus syariatnya. Jadi mana ada kita bentur-benturin antara syariat maksiat, kita nggak ada. Bagi kita syariat hakikat bukan untuk dibenturin, tapi ini masalah korelasi. Ya, seperti dikatakan Imam Zarruq, ya, bahwa syariat itu fara, ujung hakikat. Jadi ini bukan untuk ujung sama pangkal ketemu nggak? Satu ke ujung, satu ke nggak ketemu. Satu kepada Allah, ontologi kalau dalam bahasa filsafatnya, satu ke syariat. Ya, hukum teologis, hukum fikih, yuridis itu masuk ke nggak ketemu. Jadi jangan dibenturin. Jadi jangan gaya-gaya lah, untuk sholatnya belum khusyuk terus menghakimi seorang wali yang di kasat mata kita belum terlihat sholat. Selama dia tidak pernah ngomong sholat gak wajib, kalau dia ngomong begitu, itu wali setan. Itu wali setan. Atau dia menghalalkan yang haram. Oh, duit korupsi sini aja, kasih ke gua aja misalnya gitu. Tapi kalau duit subhat kan lain cerita. Jadi pada dirinya korupsi boleh, atau nggak bisa. Ada khususnya Rasulullah misalnya, Rasulullah itu diizinkan Allah untuk melakukan pantangan masjid di tanah haram. Itu bukan berarti Rasulullah melanggar syariat, kan beliau syariatnya. Yang bikin syariat itu Rasulullah bukan? Ya, Rasulullah syariat. Beliau diizinkan Allah untuk melanggar beberapa pantangan ihram. Kira-kira Rasulullah itu siapa sehingga boleh? Karena beliau syariatnya. Jadi yang disebut syarat itu hukumnya. Syariat itu yang bikin hukum. Yang bikin hukum suka-suka dia. Tapi apakah Rasulullah suka-suka? Beliau hanya darurat. Beliau hanya darurat. Maka ketika ada riwayat yang sampai hari ini muskil, beliau menikah dengan Maimunah pada waktu ihram, itu diperdebatkan oleh fikih, tapi sebenarnya bisa dilepas dengan bab ini. Dalam ilmu hakikat ada yang disebut hak jais seorang nabi. Hak jais seorang nabi. Kalau kita cerita sebelumnya, Nabi Adam memberikan 30 tahun umurnya untuk Nabi Daud, hadis Sahih Bukhari. Tapi kemudian ketika mau diambil nyawanya, dia bilang lupa. Terus tetap Allah panjangkan jadi 30 tanpa mengurangi umurnya Nabi Daud. Itu hak jaisnya seorang nabi. 30 tahun itu lama apa sebentar?
Saya ini secara hijriah sudah 40 bareng dengan buya-buya bertiga ini. Ini kami sudah mulai tua. Ya, sudah mulai tua. Halo orang tua. Tapi rata-rata nih mana nih? 30 siapa aja? 30. Kan 30-an. 30-an. Ih, pada malu. Atau di bawah 30? 20-an. Satu, paling banyak. 20 plus ya. Plusnya 20 Bu ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Wa itharuhu ala nafsi ma amkanat fihi al-qudrah. Mendahulukan, menunaikan hak Allah, artinya melaksanakan tugas kehambaan daripada mendahulukan nafsiyah, keakuan, daripada keakuan. Keakuan itu bisa isinya malas, inkar, ya. Karena antum mikir sama Allah itu masih urusannya raja dan yang penguasa dan dikuasai. Jadi kayaknya hukum Allah itu keancaman, beban. Sama seperti pabrik-pabrikan, orang PT-PT itu kan, mereka kalau bayar pajak tuh kayak tersiksa. Mohon maaf nih yang punya usaha. Pajak itu paksa. Itu tanda cinta ke dalam negeri. Nah, kita kalau cinta sama orang lo kita kasih-kasih aja. Cinta kepada negeri sendiri kan? Bayar pajak dong. Ya. Saya nggak dapat pesan dari Kementerian Perpajakan loh ya. Kita ini belajar fikih, namanya fikih kharaj. Kharaj itu dulu yang mempopulerkan Al-Imam Abu Yusuf, dan ini dipakai oleh Adam Smith di Inggris. Waktu Inggris itu mengalami kejatuhan ekonomi, krisis yang luar biasa, Adam Smith ini dia kan pengelana, dan dia bisa bahasa Persia, bisa Turki, bisa bahasa Arab, dan dia ketemu teks Kharaj. Waktu itu belum ada cetakan. Dia terapinlah metode itu di kerajaan Inggris. Jadi mau percaya atau tidak, mazhab Hanafi pernah mempengaruhi ekonomi Inggris. Oleh karenanya wajar orang bermazhab Hanafi banyak hijrah ke sana. Orang imigran dari India, dari Pakistan, dari Turki itu banyak yang dapat berkah di Pakistan, itu banyak di Inggris. Wajar lah. Bahkan keturunan Indi itu banyak yang jadi pejabat. Ada yang jadi polisi, dan jadi wali kota. Itu di Inggris. Berkah Al-Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafiyah. Ya, ini bukan ngayal ya, ini cerita asli. Min qillatus sidqi kasratul khulata. Ciri-ciri orang itu dia ada sifat sidq. Apa arti sidq? Jujur. Jujur bertuhan. Ini yang paling penting. Jujur kepada Allah itu yang paling penting. Jadi kalau Buya Asfi nih buka toko buku, toko kitab, harganya jauh di bawah yang lain, itu bisa ditutup tokonya secara hukum Islam. Cuma toko Buya Asfi nggak pernah ditutup karena harganya selalu sedang. Ya Buya ya. Tapi Buya Asfi kalau mau ngasih aja. Ya, itu lebih daripada yang lain itu. Ya. Oke. Min qillati as-sidq. Ciri-ciri. Nah, ini teksnya ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Saya tadinya berpikir apa, tapi ternyata teksnya nggak ngomong gitu. Ciri dia, mohon maaf, ini bahasanya agak mengerikan. Terlalu banyak masuk ke, jadi terlalu banyak orang kenal dia.
Entah karena dia terkenal karena dia kurang jujur, via bajunya baju orang-orang soleh, modus. Oleh ya bener nggak bosan ketemu itu mulu. Hari ketemu dia lagi, bangdo lagi, ya dia anaknya Sidik namanya. Ya, hari Rabu ketemu Dabusta lagi, hari Kamis ketemu Dawami lagi, hari Jumat ketemu Buya Asfi Aldomi lagi, ya kan? Hari Sabtu di sebulan ketemu Hikam lagi, ketemu Ustaz Korbat Hayal, ya. Oh sudah pamit ya, itu balik. Berarti kita perlu mukri yang lain ini. Next mukri berarti Dawami ya. Habis itu ente ya, ente mukri nanti berdua nih. Ganti-gantian ya. Host apa? Host telubus sidqa, telubus sidqa, mencari bukan oleh kita nggak banyak apa juga itu cuek. Paling sekali dua kali kita jelasin bahwa kita manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anggap kelompok itu ya, kita nggak nyebut begitu. Kita bukan penipu. Jadi bersyukur apa yang Nabi sebut. Ruh kalau dia junud tentara yang ada komandannya, yang bilang mul, yang bilang mul, gitu. Ngaji si murid ke fa akhlak yang baik, mau marah, mau ngata-ngatain nggak ngata-ngatain. Ini pada suka roasting kan? Nah, itu cukup. Ya, kita itu namanya ya, praktek ilmu menyebutkan aib seseorang. Oh kita kan khawatir tidak diikutin siapa, menjelaskan di sosial media bukan tugas kita. Kan kita sudah punya MUI, biar MUI. Kalau MUI melanggar, biar tinggal dia MUI-nya dilaporin sama orang. Dia jalur teguh. Jangan kemudian menempatkan diri sebagai panitia kebenaran. Ya kan banyak hari ini ustaz-ustaznya menempatkan dirinya sebagai panitia, berusaha khidmat ke orang. Nggak bisa, udah kasih. Kecuali orang bermusuhan. Dan aqul lakum ayuhal ikhwah la jidal, aqul lakum ayuhal ikhwah la jidal. Jangan tarik debat-debat pokoknya debat living Quran surah menghina orang lain gitu. Itu bukan sidik ya, itu kizib ya. Oke, min alamatil istidraj al-ama an uyubin nafs, hati-hati. Ciri-ciri orang zahirnya dapat nikmat, hakikatnya sedang disiksa Allah tanpa dia sadari. Itu disebut istidraj. Istidraj dari kata daraj. Daraj itu sesuatu yang Allah selipkan tanpa kita sadari. Itu daraj. Kalau bahasa Jawanya sempil, nyempil gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ada ya? Nyelip. Ada bahasa Indonesia tuh? Oke, bahasa Indonesia lah ya. Jadi istidraj apa? Zahirnya nikmat, tapi sebenarnya disisipkan di dalamnya ada siksaan Allah.
Apa itu? Al-ama, kebutaan dari uyubun nafs, aib diri. Sibuk ngurusin Gus Miftah, entenya belum tentu benar. Sibuk ngurusin siapa lagi? Ngurusin habaib, lah ente juga belum tentu benar. Nasab ente juga gak jelas, ngurusin nasab orang. Udahlah kita urusin nasab kita ke Allah aja. Ya, nasab kita ke Allah apa nih? Sama nasib kita ke Allah ya. Ya, maka kita nggak tertarik ngomongin nasab, karena saya aja menasab saya ke atas paling cuma 4 doang yang saya tahu. Razi Hashim bin Nur Akmal bin Muhammad Nur bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul bin Adam. Gitu doang, udah gak tahu lagi deh. Walaupun dicari-cari ntar ketemu juga, mungkin sampai 7 gitu, udah mentok-mentok sudah itu. Terus ngurusin nasab orang, ya salam, ngaca lah ya. Jangan-jangan itu istidraj, sibuk dengan nasab orang tapi tidak sibuk dengan nasab sendiri, sibuk dengan sanad orang tidak sibuk dengan sanad sendiri, sibuk dengan kesesatan tarekat orang tidak sibuk dengan kesesatan tarekatnya sendiri. Khairul rizq ma salima min khamsa, sebaik-baik rezeki ini rezeki yang disebut the best rizq, sebaik-baik rezeki itu 5 kriterianya. 1, minal atham fil iktisab wal madalla wal khudu. Sebaik-baik rezeki itu yang pertama yang terbebas, salima min khamsah, yaitu salima minal atham fil iktisab, yang usahanya tidak bercampur dengan dosa, hukum haram. Maka yang bertanya, apa hukumnya saya bekerja di bank, saya penganut fatwa bahwa riba yang ditujukan kepada bank itu tidak valid, riba haram mutlak. Riba itu syariat loh haramnya. Sedangkan bank tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman tabi'in dan para imam ahli hadis, imam ahli fiqih, baru ada sekarang. Oleh karenanya hukum bank tidak ada di Quran. Yang ada di Quran hukum riba. Jadi kalau orang ngotot riba bank itu riba, dia sedang memaksakan yang Allah belum tentu maksud. Ya, maka sampai hari ini kita, walaupun kita nggak senang-senang amat dengan beberapa kontraknya, produk-produk bank syariah itu belum syariah. Bahkan penamaan ini nggak cocok. Seharusnya nggak usah disebut bank syariah, bank fikih aja, bank fikih syafi'i gitu ya, atau bank iktisadi, bank ekonomi, atau bank Arab dikit lah. Nggak usah disebut syariah lah. Karena syariah itu suci, sedangkan fikih tidak. Bank syariah itu bukan produk syara, itu produk fatwa. Saya sudah sampaikan dan teman-teman sudah sering dengar bahwa Darul Ifta Mesir itu mengharamkan bank tahun 70-an, lalu mencabut fatwanya tahun 2003. Indonesia baru mengharamkan 2004 atau 2003. Telat atau cepat, ya. Terus kita bangga dengan ketelatan itu, ya. Namun secara pribadi nih, kita senang jika ada orang berusaha mengislamisasikan bank. Makanya saya akun bank Islamnya lebih banyak. Bank konven kita cuma satu aja, Mandiri. Ya, katanya BCA biar gampang beli-beli gitu ya. Ya, beli-beli. Tapi kita belum tertarik tuh ya. Kalau ada silakan. Kita masih senang yang begitu. Walhasil teman-teman,
Kalau ada yang bekerja di bank, di asuransi, apalagi sejenisnya pegadaian, nah ini masih wilayah yang diperdebatkan oleh fikih. Dan kesimpulan Darul Ifta apa? Kalau kamu ragu, ikutilah orang yang kamu anut fatwanya. MUI ini dia tidak memaksakan fatwanya, mereka hanya mengatakan ini fatwa kami, silakan diikuti, boleh juga tidak ikuti. Oh, saya lebih senang dengan fatwa ulama Mesir. Agama kok main-main? Enggak main-main. Agama berbicara riba itu haram, sedangkan bunga bank bukan bagian dari syariat, bagian dari apa? Fikih. Itu beda, fikih dengan syariat. Fikih produk manusia, sedangkan syariat turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sholat 5 waktu, apakah ada perbedaan ulama 5 mazhab mengenai 4 mazhab mengenai 5 waktu? Menurut Imam Abu Hanifah, sholat subuh itu 3 rakaat. Ada nggak begitu ya? Kenapa? Karena syariat tidak ada ikhtilaf. La ikhtilafa fi syara'. Tidak ada ikhtilaf dalam syariat. Innamal ikhtilaf fil ijtihad wal fatwa. Ikhtilaf itu hanya dalam ijtihad dan fatwa. Ada nggak kalimat gini bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban sholat Jumat? Nggak ada kan? Ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban puasa Ramadan. Ada nggak? Mazhab Syafi'i mengatakan puasa Ramadan cukup 25 hari, misalnya gitu. Ada nggak? Kan nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena itu bab syariat. Syariat itu suci, dia qat'i, dia flat sampai akhir zaman begitu. Maka apapun yang disebut ijma oleh para ulama hari ini belum tentu ijma. Belum tentu ijma. Di sini kita senang dengan Ibnu Taimiyah. Kata dia, man idda'al ijma faqad kaziba, faqad ata bi buhtanin azim. Siapa yang suka klaim ini ijma, ini kesepakatan, ini kesepakatan ulama, itu bohong. Karena kesepakatan itu sulit dicari. Cuma kita nggak terima semuanya, bahwa ternyata memang ada ijma di sebagian hal. Udah 5:30 nih. Kita 5:30 pas ganti kitab, kata Bu Yasfi. Masih kuat? Ya, izalatul syubhat. Apa the best apa tadi? Terbebas dari perkara haram. Yang kedua, madzallah wal khudu' fi su'al, terbebas dari kehinaan dan merendah dalam meminta-minta. Jadi sebaik-baik rezeki enggak minta-minta. Nagih utang beda. Sekarang tuh yang lebih hina debt collector ya. Enggak, antum minta-minta nih ke orang, itu rezekinya nggak berkah. Itu tidak berkah. Berarti rezeki proposal tidak berkah, kecuali bab wakaf. Lagi nanggung wakaf, nanggung anak yatim, nanggung zawiyah, nanggung pesantren, itu boleh minta sebatas yang diperlukan, bukan untuk performan, penampilan, fasilitas, itu cari sendiri. Jadi ustaz-ustaz itu saya yakin khusus mereka punya usaha sendiri. Jadi kita lihat kiai-kiai itu di Jawa pesantren mereka punya badan usaha. Ya, biar mereka kalau hidup itu punya style sendiri, sedangkan untuk santrinya diambil dari wakaf. Bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan uangnya untuk pesantren. Salah satu guru kita, Kiai Mustafa Yakub, dia gaji ustadz dari gajinya sendiri. Ustadz itu nggak digaji dari SPP, karena nggak ada SPP-nya di Rasulullah itu dulu. Kita dulu nyantri nggak ada SPP-nya, nggak ada kan ya? Ustadznya digaji dan gajinya setara dengan gaji dosen di kampus, ya.
alhamdulillah. Dan pemberian guru itu kan pernah kita tolak. Cuma kalau telat gajinya datang, kita nggak pernah minta. Kenapa? Kita nganggapnya itu bukan gaji, nganggapnya berkah dari guru. Karena kita nabung duit dari guru dari dulu, jadi berkahnya banyak. Ya, jadi beranak-beranak tuh duitnya. Wal ghash fis sina, nipu. Tidak ada sisi penipuan. Jadi kalau jualan buah, jangan taruh yang bagus di depan, terus di bawahnya jelek, itu nipu. Jualan baju, kalau jelek bilang ini rusak sini ya. Nih, ini perhatiin. Setiap orang jujur dalam berjual atau berpolitik segala macam, temen dia akan jadi sejati. Kita jualan nih, terus dia milih, dia suka main. Kita bilang, kalau yang ini maaf ada kurang sedikit di sini. Aslinya harganya sekian, saya turunin ya, karena gaya aja itu. Itu orang akan senang sama kita. Dia mikir, wah, dia nggak mau ya aku celaka. Orang mulai trust. Jadi mau bikin orang trust, sebutkan, bersikap jujurlah terhadap barang yang dia sukai dari kita. Ya. Itu dia akan menjadi teman sejati. Kalau di dagang, dunia dagang dia jadi bestinya lah ya, partner yang kuat dia. Kalau di dunia politik, nih coba lihat, ini kan lagi rame, salah satu dari politisi dia ditersangkakan oleh KPK. Karena dia ditersangkakan, maka dia buka rahasia-rahasia pemimpin yang lama, yang dulu rahasia itu sebenarnya dianggap sudah selesai oleh pemimpin yang lama dan orangnya bisa jaga. Terus kita mikir, sama aja, nggak amanah dua-duanya. Ya, kok obrolan berdua sekarang dia expose di podcast. Jadi betul lah masalimat as-siyasah min al-khiyanah wal ghash. Ya, jadi ghost kan bukan bahasa Inggris ya. Jadi ghost itu tipuan, bukan hantu. Hantu itu tipuan ya. Khalifah di muka bumi kita apa hantu? Kita apa jin? Lah kita. Terus ngapain takut sama jin? Sorry jin ya. Kita ini nggak perlu takut sama jin. Kita menghargai dia wujud. Jadi kalau ada orang menolak wujud jin, dia bermasalah juga. Itu mengingkari banyak ayat di Quran. Gak usah dia kalau nggak hafiz Quran, dia hafiz Anas lah. Coba yang sekarang katanya ikut filsafat stoa ini gaya-gaya bener. Ya, filsafat stoa itu bukan filsafat. Stoa itu musuhnya Aristoteles. Aristoteles itu raisul falasifah, pemimpin para filosof. Dia bermusuhan dengan kelompok stoa. Kenapa? Stoa itu menolak adanya sosok atau wujud immateri, metafisika. Di Stoa ini hanya boleh antum pakai dalam bab psikologi. Dia bagus untuk menterapi orang yang kemudian menerima apa adanya. Itu it's okay lah. Tapi jangan kemudian terlalu mendewa-dewakan Stoa. Ya, Stoa itu kan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan berakidah dengan akidah mereka. Udah ketinggalan juga. Aristo aja kita nggak ngikutin kok. Walaupun Aristo itu pinter bener, kita ngikutin Sayyidina Muhammad SAW. Saya belajar filsafat bukan untuk ngikutin mereka. Saya pengen tahu aja. Pengen tahu aja mereka itu ngapain sih, mikirnya apa gitu. Kalau seandainya bener, jangankan mereka. Nabi Musa aja saya nggak ikut, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Ya tuh, ya kafir nggak ngomong itu ya? Enggak lah. Kita percaya dengan Nabi Musa sebagai Nabi Allah Rasulullah, tapi syariat yang kita ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada buku yang lama sama buku baru yang revisi sama yang belum direvisi, mana yang dipakai? Revisi dong. Ya. Apalagi cuma filsafat. Ya. Nah, filsafat Stoa itu tidak percaya dengan wujud-wujud yang tadi itu. Imateri itu dia nggak percaya. Nah, ini harus kita tegur nih anak-anak muda nih sekarang. Kayaknya ada project untuk menyebarkan filsafat materialism itu.
sehingga muncul terus di beranda Google. Betul ya? Ya, kayaknya keren, aku stoa gitu. Gaya bener. Wa athman alatil ma'asi, dan memberi nilai alat-alat pemaksiat, alat-alat maksiat. Itu kalau terjemahin gimana biar? Jadi ini betul-betul berkah bener nih. Jangankan transaksinya, alat aja itu dia nggak mau alat-alat yang digunakan untuk maksiat. Wa muamalatiz zalam, muamalah yang ada kezaliman. Ya. Jadi kalau rezekinya tidak ada yang haram di situ, tidak ada minta-minta di situ, tidak ada penipuan di situ, tidak ada menghargai sesuatu yang mendorong sesuatu yang kemaksiatan, dan tidak ada muamalah interaksi yang zalim, itu rezeki paling berkah. Sedikitnya itu bisa bikin cukup banyak orang. Ya.